Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan Bapak Ketua BPS jajaran, Dr. Samsul Hidayat selaku pemateri kajian fatwa Majelis Tarjih Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa dimanapun TVmu. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita di Fatwa Majelis Tarjih di pagi hari ini, bertepatan dengan tanggal 28 November 2023, dengan tema Fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank. Ya, tentu saat ini keberadaan bank sesuatu yang ya sudah termasuk menjadi kebutuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana tinjauan fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank ini sebagai panduan kita warga persyarikatan untuk mengetahui, memahami, dan juga nanti mengamalkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih tentang bunga bank. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kajian tarjih di pagi hari ini, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih waktu 40 menit sampai 45 menit, Dr. Samsul akan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu peserta dan juga pemirsa di mana berada untuk bisa menyimak dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan informasi, mendapatkan kejelasan tentang fatwa bunga bank menurut Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian tarjih online untuk mengkaji panduan kita di dalam beribadah kepada Allah dan juga bermuamalah, berakhlak, berakidah yang merujuk kepada putusan atau fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tentunya segalanya diupayakan dengan merujuk kepada dalil-dalil yang dipandang rajih oleh Majelis Tarjih
dan Tajdid Muhammadiyah, baik di dalam forum-forum musyawarah nasional Majelis Tarjih yang menghasilkan keputusan maupun halakoh tarjih, sidang-sidang tarjih yang menghasilkan fatwa tarjih. Nah, dalam pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji fatwa tarjih dan tajdid tentang bunga bank. Dalam hal ini, Majelis Tarjih merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kita mulai saja ayat-ayat yang dikaji oleh Majelis Tarjih yang menjadi landasan sehingga nanti menghasilkan satu putusan berupa fatwa. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 160-161. Ya, tentu kenapa Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa ini ya. Sebelum lahirnya fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid setelah melakukan apa yang disebut dengan Halakoh Nasional Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2006. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu. Bertepatan dengan 21 Jumadil Ula 1427. Ini karena diantaranya ada permintaan dari Majelis Ekonomi. Kalau dulu namanya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Di Majelis Ekonomi menginginkan agar di dalam berkegiatan ekonomi memiliki landasan syar'i yang kuat gitu. Nah, diselenggarakanlah Halakoh Nasional Tarjih ini dihadiri oleh untuk Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat, kemudian juga wakil dari Tarjih dan Tajdid wilayah, dan juga dari jajaran Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, di dalam forum itu menimbang bahwa sistem ekonomi berbasis bunga atau interest semakin diyakini sebagai potensi ekonomi yang tidak stabil, tidak berkeadilan, dan menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern. Menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak pada krisis hutang dunia ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap, dan memasuki kontrak jangka panjang. Nah, oleh karena itu terdapat argumen yang kuat untuk mendukung sistem keuangan yang bebas bunga pada abad ke-21, yang ini sejalan dengan ajaran Islam dan juga ajaran agama
Kristen di awal, ajaran agama Kristen awalnya gitu, menurut James Robertson ya, perlu mengeliminasi peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor real seperti inflasi, penurunan produktivitas ekonomi makro. Bahwa ekonomi Islam yang berbasis atau berprinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir, dan institusi keuangan Islam atau keuangan syariah telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat. Majelis Tarjih juga berpandangan perlu mendorong persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam pada umumnya untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, kesejahteraan bersama, tapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah yang konkret dan efektif ya, dakwah dalam bidang ekonomi. Nah, maka Majelis Tarjih tadi merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Allah menyatakan, wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalin nasi bil batili wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Nah, ayat ini menyatakan disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang untuk memakan riba itu, dan karena memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu di antara mereka yaitu siksa yang amat pedih, adzaban alim. Ayat yang sangat terkenal tentang riba, surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Ya, riba itu memang sifatnya ad'afan mudha'afah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kemenangan atau keberhasilan. Dalam ayat yang lain yaitu Al-Baqarah 275, kemudian 278, 279 dijelaskan ya,
orang-orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini Al-Baqarah 275. Orang-orang yang makan harta riba, dia tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan atau kesetanan. Lantaran tekanan penyakit gila itu, minal mas, ya. Al-mas ini penyakit seperti penyakit gila, penyakit kehilangan akal sehat. Ya. Zalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan. Jadi karena almas, penyakit almas tadi ya, penyakit gila tadi, mereka kemudian mengatakan innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, atau riba sama saja dengan jual beli. Innamal bai'u mislur riba. Ini sehingga mereka tidak bisa membedakan antara jual beli dan riba. Karena yatakhabbathu syaitan, kemasukan setan, minal mas, dan terkena penyakit gila. Padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi juga mengharamkan riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi orang yang kesetanan tadi karena kebanyakan makan harta riba, dia tidak bisa membedakan. Dia katakan innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli sama saja dengan riba, atau riba sama saja dengan jual beli. Padahal jelas Allah halalkan bai'a, halalkan jual beli, dan haramkan riba. Ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan riba. Wa dzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan dari sisa riba. In kuntum mu'minin, apabila kalian bertakwa, beriman kepada Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Fa in lam taf'alu, apabila kamu tidak melakukan meninggalkan riba itu, ya, fa'dzanu biharbim minallah. Jika kamu tidak melakukan, yaitu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Maka umumkanlah, ya, berarti kamu mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya, atau Allah akan memerangi, Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu karena tidak mau meninggalkan riba. Riba ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan apabila kamu bertaubat mau meninggalkan riba, maka falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu adalah pokok dari hartamu. Jadi ribanya harus ditinggalkan.
yang diambil pokok dari harta. Walakum ru'usu amwalikum, diambil modalnya saja. Dan itu adalah la tadlimun wa la tudlamun. Itu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Tadi disebutkan di dalam pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis dari Abi Hurairah disebutkan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, ijtanibu, jauhilah olehmu as-sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa besar al-mubiqat yang bisa mencelakakan. Kemudian Rasulullah ditanya, "Qila ya Rasulullah wa ma hunna?" Ya Rasulullah, apa 7 dosa-dosa besar itu? 7 perkara itu apa? Dosa yang mencelakakan. Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, yaitu sihir. Yang ketiga waqatlun nafsi, membunuh jiwa, baik membunuh jiwa dirinya sendiri maupun orang lain. Tentu di sini adalah waqatlun nafsil lati haramallahu, jadi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Illa bilhaq, kecuali membunuh itu sudah ada alasan yang dibenarkan. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa aklur riba. Jadi syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang al-haq, makan harta anak yatim, makan riba yang keenam, dan yang ketujuh adalah wat tawalli yaumaz zahfi wa qadfil muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yaitu lari dari medan pertempuran dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah. Jadi ada 7 al-mubiqat. Pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa, keempat makan harta anak yatim, keenam makan harta riba, yang ketujuh lari dari pertempuran, atau bisa juga yaitu mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah. Baru 6, Ustaz. 7. Pertama syirik, ya. Yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa, yang keempat makan harta anak yatim, yang kelima makan riba, yang keenam lari dari pertempuran, yang ketujuh mencemari wanita mukmin yang lengah. Riwayat Al-Jamaah, dari lafadznya, redaksinya dari Imam Muslim. Yang terpenting ini adalah yang kelima, yaitu makan harta riba. Itu termasuk as-sab'u al-mubiqat. Kemudian dari Imam Abu Dawud,
disebutkan di sini an Sulaiman ibni Amr an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i yaqul. Jadi dari Sulaiman bin Amr, dia meriwayatkan dari ayahnya yaitu Amr, di mana Amr menceritakan dia mendengar Rasulullah dalam khutbah dalam haji wada itu, Nabi mengatakan, Allah inna kulla riban min riba al-jahiliyah maudu'un lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi Nabi mengatakan dalam haji wada itu, dalam khutbah di haji wada, ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliyah telah dihapus bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menzolimi atau dizolimi. Ala inna kulla riban min riba al-jahiliyah maudu'un lakum. Jadi semua bentuk riba yang berlaku pada zaman jahiliyah itu maudu'un, sudah dihapus, lakum bagimu, sudah dihapus. Walakum ru'usu amwalikum, dan bagimu adalah modalnya saja. Jadi kalau kita meminjamkan 10.000, ya sudah 10.000 itu lakum bagimu. Tidak boleh ada tambahan. Tambahan itu adalah riba. Ya, maka lakum ru'usu amwalikum, bagimu adalah modalnya saja. Ya 10.000 dipinjamkan kembali ya 10.000, dan itulah la tazlimuna wa la tuzlamun, itu tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Rawahu Abu Dawud. Begitu juga dalam hadis Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah menyatakan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasyairu bil-syair wat tamaru bil-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawaan bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi Nabi mengatakan, pertukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai. Jadi ini kalau jual beli ada perbedaan, tidak masalah. Jadi kalau pertukaran, perpinjaman berarti harus sama, gitu ya. Ru'usu amwalikum. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi di sini disebutkan anna rajulan tuqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghlaza lahu fa hamma ashabuhu fa qala ta'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iyyahu wa qalu la najidu illa afdala min sinnihi qala ishtaruhu fa'atuhu iyyahu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Jadi ada seorang
yang menagih hutang kepada Rasulullah dengan kasar sehingga geramlah para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, biarkanlah dia karena dia pemilik hak, ya, pemilik hak, mempunyai hak untuk bersuara, dan belikanlah untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para sahabat mengatakan, kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya. Yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah bersabda, berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran. Jadi, kalau membayarnya atau mengembalikannya itu lebih baik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang meminjami kemudian minta pengembalian, minta tambahan, itu yang tidak dibolehkan. Nah, maka di sini disebutkan orang yang paling baik, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam melakukan pembayaran. Padahal untanya mungkin agak kurus, tapi yang ada unta yang gemuk, yang diberikan unta yang gemuk, maka di situ Nabi mengatakan seperti itu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik di dalam melakukan pembayaran. Dari Aisyah, dari Ibnu Abbas juga, ya, Ani bin Abbas, qala Rasulullah SAW, la dororo wa la diroro. Ini hadis yang sangat terkenal saya kira. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada tindakan yang madarat dan membalas kemadharatan, atau juga disebutkan di sini sering diterjemahkan juga, tidak ada yang berbahaya untuk dirinya dan membahayakan orang lain, begitu ya. Nah, kemudian merujuk kepada pendapat para ulama yang sudah tertuang dalam kaidah fikih. Ya. Kaidah fikih yang pertama, ad-dararu yuzalu, kemadharatan harus dihilangkan. Kemudian juga ada kaidah fikih, al-amru idza daqa ittasa'a. Segala sesuatu apabila mengalami kesulitan maka akan diberi kelapangan. Seperti inna ma'al usri yusra. Ya. Kalau kita kesulitan, maka Allah berikan kemudahan, berikan rukhsah misalnya ya. Kita sulit sholat tepat waktu karena bepergian, perjalanan, maka Allah berikan untuk melakukan jamak dan qashar di antaranya itu ya. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Kesulitan akan melahirkan, akan memunculkan kemudahan. Itu dalam kaidah-kaidah fikih seperti itu ya. Kemudian penegasan para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya. Misalnya Al-Jassos dalam kitab Ahkamul Quran mengatakan bahwa riba yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat Arab, terutama masyarakat jahiliyah, itu sesungguhnya adalah meminjamkan uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah praktek yang populer di kalangan mereka. Ini menurut Al-Jassos. Kemudian dalam tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa mereka di zaman jahiliyah menyerahkan harta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imbalan tertentu di setiap bulan, sementara
pokok modalnya tetap, kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo, maka mereka menagih untuk mengembalikan modal tadi, dan apabila tidak dapat mengembalikannya, maka mereka memberi tambahan atas modal itu sebagai imbalan penangguhan. Jadi kalau mengembalikan tepat pada waktunya bisa kembali modal saja, tapi kalau ada penangguhan maka mereka minta tambahan karena penangguhan itu. Ini termasuk kategori riba juga. Abu Zahra mengatakan wa riba al-Qur'ani huwa ar-riba alladzi tasiru alaihi al-masarif wa yata'amal bihi an-nas fa huwa haramun la syakka fihi. Riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktekkan oleh masyarakat, dan itu tidak diragukan lagi keharamannya. Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa idul bunuk ya riba al-muharram. Bunga bank adalah riba yang jelas-jelas diharamkan. Maka Muhammadiyah kemudian memperbaiki. Jadi fatwa ini adalah untuk memperbaiki fatwa sebelumnya atau putusan sebelumnya, yaitu putusan Muktamar Tarjih tahun 68 di Sidoarjo tentang bunga bank, di mana waktu itu mungkin karena belum banyak atau belum ada bahkan waktu itu bank yang beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia, sehingga yang dipertimbangkan hanya bank pemerintah dan bank swasta. Maka Majelis Tarjih mengambil keputusan. Nih putusannya begini ya. Dalam halakoh itu ada putusan, tapi putusan dalam bentuk fatwa. Jadi bukan putusan tarjih. Kalau putusan tarjih itu hasil dari Muktamar Tarjih atau Munas Tarjih. Tapi karena ini halakoh, meskipun mengambil putusan, tapi putusannya adalah tentang fatwa. Maka memutuskan menetapkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Putusannya yang pertama, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah, antara lain adalah berkeadilan, kejujuran, bebas dari bunga, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Di sini berarti ada ta'awun, ada saling menolong satu sama lain, berkeadilan, berkejujuran. Yang kedua, untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. Putusan yang ketiga, bunga atau interest adalah riba. Jadi bunga bank sama dengan riba. Ini putusan fatwanya begitu. Kalau dulu pernah difatwakan bunga bank tidak identik dengan riba. Dulu begitu ya. Bunga bank yang diterapkan pada bank pemerintah karena keuntungan bank pemerintah itu untuk kepentingan bersama dalam sebuah negara untuk rakyat, maka bunga banknya dihukumi syubhat. Waktu itu begitu.
Kemudian bank swasta, karena swasta itu keuntungannya untuk pihak-pihak tertentu saja, maka waktu itu keputusannya bunga bank swasta hukumnya haram, persis sama dengan persis sama dengan riba, maka hukumnya haram untuk bank swasta. Nah sekarang sudah berubah ini untuk mengoreksi keputusan yang lama. Jadi bunga bank adalah riba, baik swasta maupun pemerintah sama saja banknya itu. Kenapa? Karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah mengatakan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka kamu cukup mengambil pokok hartamu, ru'usu amwalikum. Yang kedua, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Sedangkan sifat sukarela dan tidak diperjanjikan itu tidak termasuk riba. Jadi kalau ada tambahan, tidak ada perjanjian, tapi bersifat sukarela, maka itu tidak termasuk riba. Seperti tadi dicontohkan Nabi, ada orang yang menagih hutang kepada Nabi, karena dulu pernah Nabi meminjam unta, unta menagih kepada Nabi, kemudian Nabi minta agar para sahabat mencarikan unta untuk dikembalikan ke dia. Adanya unta yang gemuk, maka Nabi menyarankan, ya silahkan saja unta yang gemuk itu, adanya itu ya sudah berikan kepadanya. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang lebih baik di dalam memberikan pembayaran hutangnya atau pengembalian hutangnya. Di tambahan yang bersifat mengikat dan diperjanjikan itu adalah termasuk bagian dari riba yang diharamkan. Sedangkan apabila itu tambahannya sukarela, tidak diperjanjikan, maka tidak termasuk riba. Lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan maupun non-bank, sekarang istilahnya industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank, IKNB, bukan IKN saja, tapi IKNB, industri keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi prinsip-prinsip syariah, kalau itu namanya investasi, pembiayaan, ada murabahah, ada mudorobah, dan lain-lain sebagainya. Kelima, menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga persyarikatan serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bila mana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah. Suatu hal bila mana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran membawa kemudahan. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Tadi ya, nilai-nilai syariah itu berkeadilan, kejujuran, bebas dari bunga, dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Berarti di situ ada unsur
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya dan dilaksanakan. Artinya di sini inti dari fatwa ini adalah tentang bunga bank. Jadi bunga bank sekarang sudah ditegaskan, bunga bank konvensional apakah itu bank negara atau bank swasta, sama hukumnya yaitu sebagai riba sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Quran, baik ayat 30 surat Ali Imran yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, ataupun yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 275 di mana orang yang makan riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang berdiri karena kemasukan setan, sehingga ngomongnya juga ngelantur. Maka mereka mengatakan dengan omongan ngelanturnya itu, innamal bai'u mislur riba. Sungguhnya riba sama saja dengan jual beli. Karena kan kalau jual beli, seorang pedagang membeli sebuah barang atau benda, misalnya pedagang laptop, dia beli laptopnya itu mungkin 5 juta, kemudian dia menjual kepada pembeli baru 5,5 juta, sehingga ada perbedaan 1,5 juta. Nah, itu orang yang kesetanan tadi menganggap itu sama dengan riba. Ya, sama orang yang punya uang minjamkan 5 juta, ketika masa pengembalian minta tambahan 1,5 juta, dianggap sama. Padahal Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli. Meskipun laptop itu dibeli 5 juta, dia boleh menjualnya 5,5 juta. Ketika di dalam jual beli itu kemudian sudah ada antarodin minkum. Itu halal jual beli itu. Tapi kalau uang yang diberikan kemudian dia minta kembali uangnya 5,5 juta, maka itu adalah riba. Nah, jadi ini tegasnya tentang riba atau tentang bunga bank, atau bunganya bukan hanya bunga bank, tentunya bunga dalam pinjam meminjam dengan kelembagaan, antar lembaga, orang dengan lembaga, antar orang dengan bank, dengan koperasi, sama saja. Yang penting ada interest, itu adalah bunga bank, dan itu adalah riba yang diharamkan. Saya kira itu untuk fatwa tarjih tentang bunga bank yang dapat saya sampaikan. Ini fatwa tahun 2006 yang mengoreksi fatwa atau putusan sebelumnya yang tadi membedakan antara bank negara dan bank swasta, atau mungkin juga pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi dan bank swasta, tambahan yang diambil adalah diharamkan selama tambahan itu adalah diperjanjikan dan bersifat mengikat. Tapi kalau tidak diperjanjikan dan sukarela, maka dia tidak termasuk riba. Nah, tadi juga membedakan negara dan swasta ya. Kalau swasta karena untuk orang-orang tertentu maka diharamkan. Kalau negara karena keuntungannya untuk keperluan rakyat umum maka itu dihukumi syubhat. Syubhat itu artinya samar-samar. Mau diharamkan kok nggak yakin diharamkan, mau dihalalkan juga gitu. Tapi sekarang sudah meyakinkan, pokoknya bunga bank, bunga
bunga dari pinjam meminjam, hutang piutang itu adalah diharamkan sebagai bagian dari riba yang diharamkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 30. Saya kira begitu Pak Agung yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Enggak Pak Agung. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi di pagi hari ini tentang masalah bunga bank kaitannya dengan halakoh Majelis Tarjih tahun 2006 yang sedikit merevisi keputusan sebelumnya tentang bunga bank. Baik Bapak Ibu, ya mungkin ada yang mau bertanya, raise hand, bisa kita beri waktu kurang lebih masih 10 menit. 10 menit. Ini baik, ini dari Pak Rizky. Enggak Bapak? Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Ustadz mau bertanya yang pembelian emas langsung tunai itu jika kita aplikasikan dengan saat ini penjualan emas di online itu kan bisa jadi kayak misal di butik Antam langsung itu kan pengirimannya secara pakai kurir dan pembayarannya harus transfer, ataupun ketika ada jual beli di dalam marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ada yang menjual logam mulia atau Antam itu emas itu dengan sistem pembayaran pakai Shopee, pakai transfer dan lain sebagainya, itu seperti apa, Tat? Muatan. Terima kasih. Yang dimaksud seperti apa itu apanya? Kalau tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa harus tunai, Tat. Kalau secara hadis itu kan harus tunai, emas dengan emas dilakukan dengan tunai. Nah, kalau seperti itu kan kita melakukannya dengan sistem transfer itu kan nggak tunai, Tat. Nggak orang ketemu orang. Tapi kita ketemu dengan kurir dan kita juga sudah bayar ke yang bersangkutan yang jual, Tat. Ya, memang itu mestinya harus tunai. Maka kalau tidak tunai maka ada hukum-hukum yang berefek. Apakah itu nanti kalau tidak tunai menggunakan marketplace misalnya, nanti marketplace itu akan menerapkan akad ya. Menerapkan akad. Nah, tinggal akadnya menggunakan akad yang seperti apa ya. Nah, kalau di wilayah Indonesia ini supaya tidak menyimpang, supaya tidak jatuh kepada riba misalnya, maka marketplace atau itu biasanya dia akan mengkonsultasikannya kepada yang ahli di bidang syariah ini ya. Dan konsultasinya itu menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka kalau sebuah marketplace seperti Bukalapak, seperti Tokopedia atau Shopee ya, yang dia mencoba dengan menggunakan sistem syariah, maka dia akan mengkonsultasikannya dengan Dewan Syariah Nasional. Maka Dewan Syariah akan memberikan solusi, ini mestinya menggunakan akad, apakah itu wakalah atau apa ya, karena itu kan berarti kan pembayarannya menggunakan wakil atau kurir tadi, maka itu dia menggunakan wakalah. Nanti wakalahnya wakalah yang bagaimana gitu kan? Wakalah ma'al ujro atau bidunil ujro kan begitu ya. Kalau wakalah ma'al ujro maka akan ditentukan ujrohnya, upahnya akan begitu ya.
ya seperti jual beli yang lainnya juga, saya pernah menanyakan misalnya, ini kalau jualnya langsung, saya datang ke tempat penjualannya, tempat gudang barangnya, saya dapat harga berapa, tapi kalau lewat Shopee dapat harga berapa. Perbedaan itu perbedaannya disebut apa di situ. Nah, dia sebutkan ini menggunakan wakalah ma'al ujroh. Jadi wakalahnya itu ada upahnya untuk kurirnya itu. Nah, kalau seperti itu, insya Allah dia sudah menyesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan sudah disesuaikan pelaksananya, insya Allah itu tidak masalah itu ya. Jadi meskipun tidak tunai atau menggunakan perantara itu kan menjadi wakil dalam akad syariah disebut dengan al-wakalah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya saya bacakan pertanyaan lewat chat tadi, tapi mohon maaf tadi 3 pertanyaan tadi di awal saya sempat ganti ke PC. Mungkin ini dari Pak Didi Haryono. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya menggunakan diskon pada Shopee Food atau GoFood, Ustaz? Mana itu? Didi Haryono. Didi Haryono ya? Oh ya. Yeah. Yang 3 pertanyaan tadi saya ganti PC, belum sempat baca tadi. Yeah. Bagaimana hukumnya menggunakan diskon pada Shopee Food atau GoFood? Diskon. Nah, diskon itu kan tidak termasuk sesuatu yang tidak diperjanjikan dan tidak mengikat ya. Dan orang itu kita bisa menggunakan atau tidak menggunakan diskon itu, maka itu tidak jadi masalah ya. Kecuali kalau diskon itu suatu yang harus ya. Kalau nggak pakai diskon gimana? Kan itu sukarela ya. Itu sukarela penggunaan diskon itu. Kita misalnya mengklik ya, untuk mendapatkan diskon kita klik atau memasukkan kode tertentu. Nah, itu kan sifatnya sukarela dan itu diberikan oleh orang yang menjual barang dalam rangka menarik pembeli, maka dia berikan diskon, insya Allah itu tidak masalah, tidak termasuk kategori riba diskon. Ya, baik. Kemudian dari Ustaz Mardalis, ini kaitan bagaimana kebijakan pimpinan ya terkait dengan koperasi yang ada di AUM atau unit-unit AUM yang koperasinya masih berbunga. Nah, ini ya mungkin belum bisa menunjukkan di mana, tapi ya mungkin saja kan. Ya, jadi kalau itu kan persoalan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah. Ada yang memang sudah bisa melaksanakan dengan lebih optimal dalam tanda petik ya, tapi ada yang belum bisa mengoperasikan dengan yang penting sudah diusahakan ya. Tapi tentu sekarang ini koperasi di lingkungan persyarikatan sudah berusaha secara bertahap ya, ini kan semuanya memang bertahap ya. Jadi majelis ekonomi juga sudah mencoba berkolaborasi dengan majelis tarjih agar koperasi, lembaga-lembaga keuangan, Baitut Tamwil, BMT dan BTM di lingkungan Muhammadiyah untuk terus mengusahakan prinsip syariahnya itu ya. Ya, Pak Mardalis lebih ahli dari saya dalam bidang ekonomi syariah ini. Nanti bisa ikut serta mendorong agar koperasi di Muhammadiyah
seperti KS, PPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, atau Koperasi KSU, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Jasa Keuangan, dan sebagainya, semuanya mencoba untuk berusaha secara bertahap untuk menunaikan prinsip-prinsip syariah. Saya kira begitu untuk Pak Mardalis. Saat ini pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah tinggal 1 menit. Ya. Satu lagi ya, Ustaz, ya. Yang pertanyaan ini yang kaitannya mungkin dengan yang di WMS tentang Serdos yang ditransfer melalui Bank BNI. Tadi pertanyaan pertama tadi. Nanti yang lain mungkin kalau belum cukup, ya nanti bisa. Ya, Serdos yang ditransfer melalui bank konvensional gitu ya. Iya. Lewatnya Bank BNI yang Kementerian Agama juga lewat Bank BNI, Kementerian Pendidikan Ristek juga lewat BNI. Ya, yang menentukan mereka kita tinggal menerima, ya kita ngikuti saja, tidak masalah. Tapi kalau kita bisa misalnya memilih menentukan sendiri rekeningnya kan kita diberi oleh mereka, ya. Iya, betul. Rekening Serdos itu kan kita bukan yang membuka, mereka yang membuka, dan kita tinggal terima rekeningnya, kita tinggal terima transferannya. Yang penting kan kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ribawi, insya Allah tidak mengapa itu, ya. Jadi kan karena rekeningnya kita, ya, yang buka pemerintah, kita tinggal menerima salurannya, dan itu kita menggunakan bank itu semata-mata untuk jalur saluran saja, jalur menerima saja. Nah, setelah itu uangnya bisa kita pindah ke bank syariah yang kita miliki, rekening syariah yang kita miliki itu lebih bagus. Insya Allah tidak mengapa. Saya kira begitu ya, Pak Agung. Mungkin waktunya akan ada habis. Mungkin di closing statement sekalian, Ustaz, mungkin dari beberapa pertanyaan. Ya, jadi penegasan. Intinya penegasan dari fatwa nomor 8 tahun 2006 itu Muhammadiyah merevisi fatwa sebelumnya, di mana di dalam fatwa sebelumnya belum begitu tegas tentang hukum bunga bank, karena waktu itu belum ada bank berprinsip syariah yang beroperasi di Indonesia, baik itu bank swasta maupun bank negara. Yang ada baru bank konvensional, dan waktu itu kategori bank negara dan bank swasta sudah sangat jelas. Sekarang bahkan disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan itu tidak ada bank swasta yang murni swasta dan tidak ada bank negara yang murni negara. Di samping itu sudah ada bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Maka Muhammadiyah menegaskan bunga bank, bunga utang piutang, bunga pinjam meminjam adalah termasuk riba, dan itu diharamkan sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 103 dan ayat-ayat yang lain serta hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bermuamalah yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan, berkejujuran, dan juga ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan ma'unah, taufik, dan hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Samsul telah menyampaikan materi ini, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang tadi karena waktu sudah bisa dijawab. Ya. Mudah-mudahan penegasan tadi ya, secara pasti kita untuk menghindari ya, tentang bunga bank. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kajian tarjih di
ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingatkan kembali besok ada webinar AIKA ya bersama Dr. Kuswaji jam 8:30 Bapak Ibu, karena maju sedikit karena Bapak tadi mau ada acara ya, jadi maju setengah jam pelaksanaannya. Biasanya jam 9 dimulai, besok insya Allah 8:30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.